Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang routing statik. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Asnawiyah dengan NIM 200512040022 dari Prodi Teknik Informatika 2020B Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya, apa itu routing? Routing yaitu adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Router digunakan untuk menghubungkan dan meneruskan data antara dua atau lebih jaringan satu ke jaringan yang lain. Static routing atau routing statik adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Nah, routing statik juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu tidak memerlukan waktu yang lama untuk pemrosesan rute ketika dikirim ke router yang berbeda. Kedua, tidak memaksakan bandwidth pada router sehingga kinerja router tidak terganggu oleh routing yang dilakukan. Ketiga, memfasilitasi penugasan jaringan dan memberikan lebih banyak keamanan. Selain itu, routing statik juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu routing statik ini membutuhkan tingkat perhatian yang lebih tinggi dalam pengaturannya. Kedua, ada pengguna atau perangkat baru, pengaturan tambahan akan diperlukan lagi secara manual. Yang ketiga, peraturan ini tidak cocok untuk jaringan besar karena peraturan statik ini membutuhkan lebih banyak perhatian. Nah, berikut adalah praktik routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, di sini saya akan mempraktekkan sebuah routing statik menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana di sini menggunakan 2 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah PC. Kita menggunakan router yang biasa, 2 buah router, kemudian 2 buah switch, PT switch ini, dan 4 buah PC. PC 1 di switch yang pertama dan PC 2, kemudian PC yang ketiga dan keempat di switch yang kedua. Nah, ini kemudian dihubungkan menggunakan kabel otomatis saja dari PC ke switch. Kemudian, kenapa sih ini membutuhkan sebuah routing? Ketika hanya terdiri dari 1 buah router, maka tidak dibutuhkan sebuah routing. Tapi ketika lebih dari 1 router, maka routing ini sangat dibutuhkan untuk mencari atau meminimalisir bila terjadinya virus tidak tersebar kemana-mana. Nah, kita setting IP dahulu. Desktop IP configuration, PC yang pertama menggunakan IP 192.168.1.1 menggunakan SATMAS ini saja. Kemudian default ketulis 192.168.1.254. Kita copy ya. Kemudian untuk PC yang kedua sama kita setting juga di bagian desktop di IP configuration dan menggunakan IP jadi
setelah 1 yaitu 2, berarti 192.168.1.2. Submasknya sama. Kemudian default gateway-nya sama seperti PC1 ya, karena ini di switch yang pertama. Oh iya, ini belum dihubungkan. Nah, ini menggunakan FA dan serial. Kemudian kita setting yang PC ketiga, desktop IP configuration menggunakan IP 192.168.2.3 dengan default gateway-nya sama, tetapi ini diganti 2 karena seperti yang di atas 192.168.2 ya. Kemudian PC yang keempat kita setting IP-nya 192.168.2.4. Submasknya sama dengan default gateway-nya seperti PC yang ketiga. Nah, setelah itu, seperti yang kita lihat di sini, bahwa kabel router dari router ke switch itu dinamakan FA, kemudian yang menghubungkan router pertama dan router kedua itu dihubungkan dengan kabel serial. Nah, ini kita setting atau kita pelajari agar router ini bisa mengirim sebuah pesan dari router pertama ke router kedua. Dari first internet ini kita setting dari default gateway-nya tadi yang pertama yaitu 192.168.1.254. Kita on-kan, oke. Kemudian yang kabar serialnya 2.0 kita setting IP address-nya 12.12.12.1. Kemudian submasknya 225 ya tadi. 255 maksudnya. 255.255.0. Kita on-kan juga. Sekarang tinggal yang router kedua. First internet 0 dengan IP 192.168.2.254. Oke, kita on-kan. Kabel serialnya serial dengan menggunakan IP address 12.12.12.2. Ini 255. Nah, setelah begini kita juga perlu menyeting dari statiknya agar pesan yang dari router pertama ketika mengirim pesan ke
PC 2 bisa mengetahui router 2. Harus melewati router 2 dulu. Kita setting dulu statiknya. Dengan network 192.168.2.0 dengan mesnya 255 ya. Karena ini dari router 1, agar bisa menuju router 2, maka next hop-nya itu menggunakan yang serial router 2, yaitu 12.12.2. Kemudian jangan lupa add ya, supaya tidak hilang datanya. Kemudian router yang kedua. Networknya 192.168.2.254. Ini sama 255. Nah, ini supaya router 2 bisa mengetahui dari router 1, maka kita menggunakan router yang kedua, yaitu menggunakan 12.12.1. Oke. Nah, untuk mengecek apakah semua ini sudah terhubung, kita coba di command prompt dari PC 2 ya. Kita ping terlebih dahulu menggunakan IP dari PC 4, yaitu 192.168.2.4. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah keluar seperti ini, berarti ini menandakan bila semuanya sudah terhubung. Langsung saja ke kita simulator. So, align, edit filter ICMP. Kemudian kita kirim pesan dari PC 2 ke PC 4. Nah, pertama, pesan dikirim ke switch terlebih dahulu, kemudian dicari. Ketika tempat tujuannya tidak ada, maka akan dikirim ke router, di mana router ini mengetahui bahwa alamat yang kita tuju berada di router 2, maka yang tadi yang kita pelajari bahwa router 1 ketika ingin mengirim ke router 2, ketika ingin mengirim ke PC 4, maka kita harus melewati terlebih dahulu router 2. Sehingga pesan dikirim ke router 2, kemudian disampaikan ke switch dan ke PC 3. Dan dikembalikan lagi seperti awalnya tadi. Kemudian dikembalikan ke PC 2. Maka seperti tadi router 2 diajari ketika ingin ke PC 2 harus melewati PC 1 terlebih dahulu. Kembalikan, kemudian ke switch dan ke PC yang kedua. Sekian dari praktikum dari routing statik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.